semakin gelap bercahaya di malam hari, mencari membenci gelap. Kilau bintang di malam hari, gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila sembari serius mengaktualisasi dan menginovasi di dalam ideologi, politik, ekonomi, hukum, budaya, pertahanan, keamanan, termasuk di dalamnya IT, niscaya bagi insan bumi pertiwi. Di hari Rabu kita berusaha untuk berdialog dengan hati kita masing-masing, dengan kolbu kita masing-masing. Tentu saja referensi dari para cerdik cendekia tidak kita tinggalkan, karena justru semakin kita mengenali pemikiran-pemikiran yang sangat kuno, hingga yang termodern atau terpostmodern, maka menjadi lengkap pemahaman kita pada satu kata, pada satu kalimat, pada ideologi, pada dasar negara, pada sikap perilaku kita sebagai anak bangsa. Pemirsa, ketika kita berbicara tentang politik, maka nyaris semua, kalau di persentase, setidaknya di mana kami ada di dalam grup sosial media WhatsApp terutama, sekitar 60-an grup, maka setidaknya 97-98% di deskripsinya mencantumkan dilarang memposting politik. Bahkan hujatan-hujatan kata politik demikian santer, demikian keras, seolah-olah politik itulah yang menjadi akar segala permasalahan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu saja pandangan yang demikian tidak bisa disalahkan, karena itu sekedar keliru. Kalau salah, orang sudah berusaha optimal belajar ilmu politik, kemudian dia salah memahami. Tetapi bangsa kita setidaknya semenjak lengsernya Presiden Soeharto, sosialisasi politik itu semakin hari semakin rendah. Yang dimaksud sosialisasi ketika era reformasi itu lebih pada mengenalkan peraturan perundangan, peraturan pemerintah atau gagasan-gagasan pemerintah. Padahal jika kita merujuk pada ilmu politik, ilmu tentang sikap dan perilaku dewasa dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila, maka tidak sekedar mengenalkan program ataupun peraturan perundangan baru, namun lebih dari itu, bagaimana warga negara mendapatkan porsi yang bagus,
porsi yang lengkap bertalian dengan dasar negara, ideologi bangsa, Pancasila, kedua-duanya. Kemudian strategi perencanaan nasional kita, kemudian berlanjut pada rencana tahapan-tahapan pembangunan, sampai dengan bagaimana caranya ada political input. Ya. Jadi di sini ada tuntutan, ada dukungan, ada sikap a priori, ada sikap yang konstruktif, sampai dengan masyarakat itu dikenalkan bagaimana mesin-mesin politik, yaitu birokrasi, termasuk di dalamnya partai-partai politik, itu mendialogkan, mendiskusikan, memusyawarahkan ragam tuntutan, ragam permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Di sini, di mesin politik ini, nyaris masyarakat tidak diperankan. Kecuali sekedar sekarang ada musyawarah pembangunan di tingkat RT, RW, kemudian kelurahan. Masing-masing tingkatan yang kami sebutkan tidak melibatkan secara baik, terutama tokoh-tokoh masyarakat yang mampu memahami permasalahan atau akar permasalahan sesungguhnya yang dihadapi di suatu daerah. Sehingga tidak mengherankan ketika kita melihat satu sisi saja, ya, karena kami melihatnya ya dari channel atau kanal petualangan alam desaku milik Saudara Dery yang senantiasa mengekspos Jawa Barat, dan ini menurut pemahaman kami sebagai salah satu aktivis sederhana di penelitian kualitatif, sangat bagus sekali. Karena seorang Dery yang nyaris single factor di dalam manajemen, perannya sungguh ya tidak berlebihan kalau saya menyebut melebihi dari lembaga-lembaga formal yang ada di desa. Tak terkecuali pemerintahan desa. Karena apa? Ada bedah rumah. Tidak sekedar bedah, tetapi membuat rumah yang layak huni. Bedah musola, tidak sekedar bedah musola, tetapi juga membangun, mendirikan musola yang sama sekali baru, bahkan masjid yang sama sekali baru. Lebih dari itu, santunan mulai dari tali asih pada anak-anak sekedar uang jajan 10.000, 20.000, sampai dengan pada orang tua sesuai dengan kapabilitas atau kemampuan dari Saudara Dery, mengumpulkan dana 50.000, 100.000, 200, 300, 500.000 per orang. Tentu saja dia berdasarkan naluri peri kemanusiaannya. Sangat kualitatif sekali perilaku seorang Dery yang nama aslinya insya Allah Apin Arifin. Mengapa tahu? Karena di channelnya ketika berbicara tentang rencana pendirian masjid atau rumah, maka dia menyantumkan nomor rekening bank atas namanya Apin Arifin, Jawa Barat. Sehingga satu saat kami berdialog sederhana menjelang buka puasa, ya.
dengan istri kami, yakni Umi Ella. Saya bilang, Mi, coba lihat betapa hebatnya saudara kita Dery. Terkadang melebihi kapasitas dari pegawai yang dibayar oleh negara. Inilah peran politik, sosialisasi politik, di mana seorang Dery tidak sekedar berkata-kata tentang channelnya atau kanalnya, tetapi lebih dari itu, dia mendidik warga masyarakat melalui bahasa-bahasa yang dikenali. Bahkan dia menggunakan bahasa daerah Jawa Barat yang diberikan sinopsis ya, melalui bahasa Indonesia. Sungguh sangat istimewa sekali. Ini pendidikan politik. Dan dia tidak berafiliasi pada partai politik tertentu dan pada desa tertentu. Tidak. Dia murni berperilaku. Mengapa kami sebut ini adalah sosialisasi politik? Karena dia tidak jarang melihat jalan yang sangat tidak layak, bahkan hanya layak dilalui oleh hewan, mestinya, idealnya, tetapi harus dilalui oleh manusia, oleh kendaraan roda 2 dengan memakai rantai sedemikian rupa, kemudian giginya ya untuk mengalihkan tuas itu diganti sedemikian rupa agar bisa naik ke tanjakan dan bisa mengerem saat turun. Semua itu ditanyakan dengan bahasa lugas sederhana. Apa harapannya kepada pemerintah? Ini adalah cara-cara politik. Jadi sungguh naif ketika orang-orang yang terdidik membatasi dirinya bahwa politik itu kotor, politik itu kejam. Bahkan saking tidak tahunya, di dalam dunia politik itu dia mengatakan semacam jargon begitu ya. Ya. Tidak ada kawan yang abadi, yang ada adalah interest pribadi. Ini kata-kata insya Allah seingat kami dari Margaret Thatcher, ya, Perdana Menteri Inggris yang sangat disegani di era modern. Bukan itu, tetapi politik. Setidaknya kalau panjenengan berkunjung ke YouTube, ya, sekali lagi petualangan alam desaku dengan gambar khasnya rumah, ya, jadi hanya sekedar sketsa rumah, maka itulah politik. Ya, disesuaikan dengan kondisi di mana seorang Dery berbicara. Karena itulah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kami kemas uraian itu di dalam, atau data itu di dalam Sabdana yang ke-17.012, The Power of Politics, bagian kelima. Kekuatan politik niscaya berjiwa suci, terwujud kebaikan. Nyata sekali di dalam perilaku Dery. Bukan politik jika bicara dan berperilaku keburukan. Tak paham politik asal bicara tak karuan dikira berpolitik. Sehari-hari menista sesama makhluk Tuhan. Belajarlah ilmu politik kepada guru politik arif kebangsaan. Pantang belajar tanpa guru jika berniat kebajikan. Semua ilmu ada gurunya yang menuntun kebaikan. Jadi, apa yang kami tulis di dalam Sabdana ini, ya, ini tepatnya saya tulis tanggal 5 bulan 5 tahun 2023. Ya. Ini adalah gambaran bahwa politik itu sungguh luar biasa, sungguh istimewa bijak.
Dan di seri-seri sebelumnya kami sudah mengatakan di dalam kaidah Islam tidak ada pemisahan antara agama dengan dunia, karena ad-dinul Islam disebut ad-dinul Islam itu adalah dasar-dasar, secara sederhana, dasar-dasar berperilaku selamat. Karena itulah sesepuh Jawa yang mengajari kami, ada Romo Kaseri, kemudian ada Habib Muksin, ya, ada Romo Haji Rahmat di Probolinggo, yang Romo Kaseri tadi di Batu, Habib Muksin di Kota Malang, kemudian ada Yai Lasiman di Harjo Kuncaran, Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Untuk menyebut beberapa saja di antara ratusan guru-guru kami. Semua mengajarkan, pakailah ajian selamat, kesaktian selamat. Artinya apa? Perilaku harus menyelamatkan. Itulah Muslim. Jadi, perilaku politik seorang Muslim, perilaku politik seorang Nasrani, seorang Hindu, seorang Buddha, seorang Konghucu, seorang penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa, dia memiliki kekuatan politik yang berjiwa suci. Berjiwa suci itu maknanya tidak akan mengotori sikap perilaku termasuk lisan dan tulisannya, kecuali berbuat kebaikan, kebajikan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, untuk bangsanya, untuk negaranya. Mengapa kami sebut bangsa dan negara untuk Indonesia? Karena sebelum ada negara Indonesia, kita sudah berbangsa Indonesia dengan ikatan Sumpah Pemuda. Jadi, ketika kita berbicara politik, bukan bicara dan berperilaku yang mendatangkan keburukan. Jadi, mestinya saudara-saudara kita ya, yang memang tidak pernah berada di sekolahan atau studi ilmu politik, baik formal, informal maupun non-formal, ya, maka kita harus mampu memahami bahwa setiap berbicara politik itu berbicara tentang kearifan, berbicara tentang kebijaksanaan, berbicara tentang keselamatan, berbicara tentang menyelamatkan sesama manusia, menyelamatkan alam semesta atau lingkungan itu. Karena itulah dalam ungkapan Jawa, mamayo ayu hayuning bawono langgeng. Jadi kita ini harus senantiasa menghiasi sikap perilaku kita itu dengan yang elok, yang ayu, yang cantik. Memayu di sini adalah membuat sikap perilaku kita ayu, karya kita elok, dan juga mengayukan atau mengelokkan lingkungan kita. Semuanya serba dijaga, itulah sikap perilaku politik. Jangan sampai hanya tahu judulnya politik langsung admin dari grup WhatsApp itu menghapusnya. Bahkan yang lumayan bagus, angkat kartu kuning. Belum mendengar, belum menyimak. Ini adalah kebiasaan yang tidak baik. Sama tidak baiknya ketika seseorang kopas, ya, ambil sana sini dan seterusnya, kemudian disampaikan tanpa didengar, tanpa disimak lebih dulu, apalagi tanpa divalidasi, diketahui tingkat validitasnya atau kesahihan dari kalimat atau video itu. Pemirsa yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, banyak hal yang bisa kita lakukan dengan politik. Ya, sekali lagi,
Kalau kita berbicara politik, kami tadi menyebut di nomor sebelumnya, kami mengatakan dalam Islam itu ada Al-Malik Al-Quddus. Wallahul ladzi la ilaha illahu. Jadi, Allah itu la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan kecuali Allah itu sendiri. Al-Malik, yang maha berpolitik. Jadi kalau kita maknai dari rumpun ilmu politik, yang maha memiliki kekuasaan, yang maha berpolitik, yang maha memiliki kekuasaan, memberikan sebagian, ingat, sebagian kewenangan supaya tidak terjadi anarkis di dalam memegang kewenangan, agar tetap menjadi pimpinan. Al-Malik tadi menghiasi nama diri Allah itu sendiri dengan sifat Al-Quddus. Jadi orang yang diberikan kewenangan politik, mulai dari kepala rumah tangga, ketua RT, ketua RW, kepala desa, kepala kelurahan, bupati, camat, gubernur, sampai dengan menteri, presiden, dirjen, dan seterusnya, itu niscaya berkiblat Al-Malik tadi, Al-Quddus, maha suci. Artinya jika dia memang menerima bayaran 5 juta, 10 juta, 15 juta, 30 juta, hanya bayaran itu saja yang diterima. Tidak menengok ke sana kemari, kemudian untuk menaikkan anggaran tidak sebagaimana mestinya, atau tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Tidak cukup, harus dijaga dengan assalam. Jadi the power of politics itu adalah politik yang diri seseorang itu berperan di dalam negara bangsa secara elok, bijaksana, arif. Lebih dari itu, mampu menyelamatkan dirinya, tidak disubyo-subyo ketika dilantik, menjelang dilantik, kemudian digoyo-goyo ketika ada di tengah perjalanan memimpin. Karena itulah harus assalam. Sifat-sifat ini harus membias di dalam diri kita masing-masing, seberapapun. Kita ini adalah kulukul ra'yin. Kita ini adalah pemimpin. Siapa pemimpin itu? Setiap orang adalah pemimpin, dan pemimpin itu orang yang menjunjung tinggi etika, menghargai peri kemanusiaan dengan mewujudkannya, menghargai peri keadilan dengan mewujudkannya. Tentu saja berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bukan demokrasi, karena asas yang keempat atau sila yang keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Dan hikmat itulah yang menghilhami kami untuk menurunkan sistem hikmatokrasi. Tentu saja niscaya dipikirkan dengan kelembut cerdasan dan kedewasaan hati nurani, dimusyawarahkan, kemudian pada gilirannya bersyukur jika semua anak bangsa kembali pada nilai luhur Pancasila, bukan demokrasi massa. Terima kasih atas segala dukungan dalam bentuk apapun, termasuk saran dan kritik yang membangun. Dan semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merahmati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersari